Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman Merdeka Belajar, yaitu mengenai aksi nyata pelatihan mandiri PPM Topik 1 yang akan saya bawakan. Saya sendiri Gede Budiwan SPD, guru PPKN dari SMA Negeri 7 Denpasar. Topik yang akan saya bawakan ini yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Jadi, modul yang akan kita pelajari, modul Merdeka Belajar kali ini, yaitu mengenai 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Yaitu mendidik yang melatih budi pekerti. Dan terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita akan melanjutkan. Kita akan mulai dengan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, kan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, peran seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Sebab saat kita mengajar di kelas, kita sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan melalui murid-murid kita. Ingin menjadi guru seperti apa kita? Tentu saja menjadi guru yang mampu menuntun murid, menemukan dan mengembangkan minat dan bakatnya, serta menuntun sesuai kodratnya agar selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dan selanjutnya yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Kemudian, sistem pendidikan zaman kolonial didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem yang cocok untuk bangsa kita adalah sistem AMOM, yaitu pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Kita, sebagai pendidik, membantu murid untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani atau batin. Kita, sebagai pendidik, tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batin, kerjasama, membangun empati, dan menghargai sesama. Pada materi selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ya, jadi ada kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia akan menjadi bagian dari masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Kemudian kodrat zaman sendiri adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang dinamis. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad 21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan abad 20. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, solutif, kreatif, dan inovatif,
serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Ya, selain itu juga ada asas trikon, yaitu merupakan prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas trikon sendiri ada 3, seperti katanya, yaitu trikon. Yang pertama itu kontinu, konvergen, dan terakhir konsentris. Kontinu itu pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik, budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak terputus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Kemudian konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Tanpa pengorbanan nilai atau identitas bangsa masing-masing, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, hendaknya kita tidak meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan yang dari leluhur, tetapi menerima kebudayaan asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan terakhir, konsentris, bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang keempat, mendidik yang melatih budi pekerti. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama yang baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam berproses, menyempurnakan dan sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup di masyarakat. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan dua pendekatan, teori tabulasa dan teori negatif yang disebut dengan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulis-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan yang masih samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dari bahagia. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang pertama, itu setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan pendidik, tidak dapat berkehendak atau kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Ketiga, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang terakhir, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan yang penghidupannya memelihara dan menjaga alam dan bangsanya. Kemudian ada sistem Among yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ingarso Suntulodo, di depan memberi tauladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu pada murid, menjadi teladan bagi budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua ada Ing Madio Bangun Karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersua karsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog bersama murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang terakhir itu Tut Huri Handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Merdeka Belajar di abad 21, ya, guru tidak menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi
Guru berperan menjadi fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek aktif dalam pembelajaran mencari dan membangun pemahaman sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dalam perubahan zaman sekarang adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan sikap keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Membimbing murid memperbaiki bangsa, budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya diubah dengan penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat murid terkoyak dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan berpendapat akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaan pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negara. Nah, yang terakhir yaitu peran keluarga dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid, serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Ya, demikianlah ya pemaparan mengenai Merdeka Belajar berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Ya, harapannya Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dapat memahami bagaimana sih Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar seperti apa? Ya, bukan Merdeka Belajar yang asal sekedar merdeka, tapi yang memang benar-benar dapat dijiwai dan masuk ke dalam murid itu sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya, saat Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Salam Namo Buddhaya. Rahayu.